Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Belakangan ini, saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kuneon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-29-nya. Buat kalian pengikut setia dari manga Mokushiro Kuneon Kishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya betul, di akhir chapter lalu akhirnya kita diperlihatkan dengan sebuah kejadian di mana naga kuno menjadi sangat marah serta mengamuk. Dan alasan kenapa naga kuno tersebut bisa mengamuk sampai seperti itu lantaran telurnya yang sebelumnya ada di tangan Edlin harus berakhir pecah setelah terjatuh. Amukan yang sangat ganas dari naga kuno memang bisa langsung kita lihat lagi di halaman pertama dari manga Mokushiro Kuneon Kishi chapter ke-29 ini. Dan amukan dari naga ini mengakibatkan kota Ken menjadi porak-poranda. Bahkan bukan hanya bangunannya saja yang hancur. Tebing di mana kota Ken berdiri bagian atasnya juga terbelah menjadi dua akibat terkena hantaman cakar dari naga kuno tersebut. Doni yang berada cukup dekat dengan tempat kejadian tentu saja merasakan efek yang lumayan besar dari amukan naga kuno itu. Bahkan saking besar efeknya, Doni sampai hampir terkena semburan nafas api dari mulut naga kuno. Dan pastinya dalam keadaan yang seperti ini, Edlin lah yang disalahkan oleh Doni. Sebab sebelumnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika teman lamanya tersebut memanggil dan mengendalikan naga kuno itu. Jadi ketika mengetahui kalau naga kuno mengamuk, tentu saja yang disalahkan oleh Doni adalah Edlin. Di manga Mokushiro Kuneon Kishi chapter ke-29 ini, saat naga kuno mengamuk, para bandit yang mendiami kota Ken menjadi kalang kabut untuk melarikan diri. Karena pastinya mereka tidak ingin sampai kehilangan nyawa. Namun yang menarik dalam insiden mengamuknya naga kuno ini yang disalahkan serta dituduh menjadi biang keladi oleh salah satu orang bandit malah Edlin. Padahal seperti yang kalian tahu, kenyataannya tidaklah demikian. Soalnya kebenaran kenapa naga kuno mengamuk lantaran telurnya dijatuhkan oleh salah satu bandit setelah berhasil merebutnya dari tangan Edlin. Saat keadaan tengah kacau akibat mengamuknya naga kuno, scene di chapter ini malah diperlihatkan sangat tenang sekali. Padahal Sylvan yang ada di dekatnya sudah amat ketakutan dan panik. Tapi berkat ketenangannya inilah pada akhirnya yang membuat Shin dapat membuat keputusan yang tepat. Seperti kali ini di mana dia lebih memilih untuk mengajak Sylvan menuju ke ruang bawah tanah kota Ken daripada berusaha melarikan diri. Lantaran dia mengetahui kalau sekarang Percival memang berada di tempat itu. Dan alasan kenapa Shin bisa mengetahui letak Percival berada ternyata karena rubah yang satu ini dapat merasakan energi sihir milik Percival. Sedangkan di sisi lain atau lebih tepatnya di ruang bawah tanah berada, rupanya semua orang di sana juga dapat mendengar raungan dari sang naga kuno yang tengah marah. Dan apa yang terjadi pada naga kuno saat ini menariknya sama sekali tidak membuat Taizo terkejut. Sebab menurutnya hal seperti ini cepat atau lambat memang pasti akan terjadi. Maka dari itulah kenapa dia menyusup ke ruang bawah tanah untuk berusaha menyelamatkan Hauser. Karena menurut Taizo sebagai seorang kesatria suci, Hauser pasti bakal mampu untuk mengatasi amukan dari sang naga kuno tersebut. Tapi sayangnya Hauser masih terlihat enggan untuk memberikan bantuannya. Padahal kota Ken sekarang tengah dalam keadaan genting. Di manga Mokushiro Kuneon Kishi chapter ke-29 ini setelah diperlihatkan Hauser yang enggan untuk mengambil tindakan, tiba-tiba di dalam ruangan tersebut terdengar sebuah suara yang sangat mencurigakan. Lalu setelah dicari tahu asal-muasal suara tersebut rupanya berasal dari sebuah ruangan rahasia. Dan setelah pintu ruangan rahasianya berhasil ditemukan, menariknya ternyata suara yang mencurigakan itu berasal dari seekor bayi naga kuno. Yang itu artinya telur yang sebelumnya telah dicuri oleh Edlin pada akhirnya menetas dengan aman. Hanya saja entah apa alasannya dia enggan mengembalikan bayi naga kuno tersebut pada induknya. Dan malah lebih memilih untuk menyembunyikannya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Edlin ini mendapat kritikan yang sangat pedas dari Anne. Pasalnya menurut dia, Edlin adalah orang yang aneh. Di mana dia secara bersamaan berusaha menjadi orang yang baik sekaligus jahat. Yang hal tersebut menurut Anne sama seperti Doni. Apa yang dikatakan oleh Anne memang cuma seperti sebuah pertanyaan belaka.
Namun pada kenyataannya kata-kata itu juga sekaligus untuk mengkritik Hauser. Mengkritik karena sebagai seorang guru dia tidak bisa mendidik muridnya dengan benar. Yang mana kedua muridnya sama-sama mempunyai perilaku untuk menjadi orang jahat serta baik secara sekaligus. Tapi dalam hal ini meski mengetahui apa maksud dari kata-kata Annie, Hauser sama sekali tidak memberikan tanggapannya. Karena pastinya dia juga menyadari jika apa yang dikatakan oleh Annie itu memanglah benar. Walau telur naga kuno berhasil menetas, rupanya bayi naga ini sekarang tengah tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan bisa dibilang kalau keadaan bayi naga kuno itu tengah kritis. Yang mana menurut Nascience jika dibiarkan terus seperti ini, bayi naga ini hanya akan bertahan selama 3 hari saja. Oleh sebab itulah Nascience yang merupakan seorang apoteker menawarkan diri untuk merawat bayi naga kuno tersebut. Dan karena bayi naga ini tengah dalam keadaan lemah, jadi metode pengobatannya akan sangat berbeda. Jika biasanya akan diberikan obat, namun kali ini Nascience akan merubah obat tersebut menjadi sebuah kabut. Supaya obatnya bisa masuk ke dalam tubuh sang bayi naga kuno dengan cara menghirupnya. Sebelum Nascience sempat mengobati bayi naga kuno, terlebih dulu kelompok mereka malah kedatangan tamu lainnya. Yang tamu tersebut tidak lain adalah Shin serta Sylvan. Dan menariknya ketika melihat Shin yang pertama kali ditanyakan oleh Percival adalah mengenai keberadaan Donnie. Karena menurutnya untuk sekarang hanya Donnie lah satu-satunya orang yang kurang dari kelompok mereka. Namun yang mengejutkannya saat mendengar Percival menyebutkan tentang Donnie, Hauser malah mengatakan kalau keponakannya tersebut tidak akan pernah datang. Soalnya menurut Kapten Kesatria Suci ini, Donnie yang merupakan seorang pengecut pasti sudah kabur terlebih dulu setelah melihat kekacauan yang diakibatkan oleh naga kuno. Namun menariknya, Percival sama sekali tidak mempercayai perkataan dari Hauser itu. Malahan dia berucap jika Donnie bukanlah pengecut. Soalnya walaupun dia lari, Donnie pada akhirnya pasti akan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Lalu untuk membuktikan kepercayaannya kepada Donnie itu, Percival dengan santainya memberikan pecahan relik peti mati kegelapan abadi kepada Hauser. Sebab menurut Percival karena yang mengambil relik itu dari tangan Donnie adalah Hauser, maka juga harus Hauser pula lah yang mengembalikannya. Dan apa yang dilakukan Percival ini semakin mempertegas kalau bahwasannya sang tokoh utama kita ini sangat mempercayai jika Donnie pasti akan kembali dan tidak kabur seperti yang dikatakan oleh Hauser. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-29 ini setelah menerima pecahan dari relik peti mati kegelapan abadi, Hauser malah diperlihatkan mengingat kembali kejadian di masa lalu. Kejadian di mana ketika Donnie memutuskan untuk berhenti berlatih untuk menjadi seorang kesatria suci. Dan dalam cerita flashback ini akhirnya terungkap 2 alasan kenapa Donnie tidak lagi ingin menjadi seorang kesatria suci. Alasan yang pertama karena menurutnya sihir yang dia miliki sangat lemah. Tidak seperti kepunyaan Hauser. Sedangkan alasan yang kedua lantaran Donnie tidak benar-benar ingin mati. Memang benar alasan yang diberikan oleh Donnie ini menurut Hauser sangatlah tidak masuk akal. Sebab menurutnya semua jenis sihir mempunyai kegunaan masing-masing dan tidak ada yang kuat ataupun lemah. Tapi meski Hauser telah menjelaskan semua hal itu, Donnie tetap tidak mau mendengarnya. Lantaran pendiriannya telah teguh untuk berhenti berlatih menjadi seorang kesatria suci. Dan karena alasan yang dianggapnya tidak masuk akal inilah yang pada akhirnya membuat Hauser menvonis Donnie sebagai seorang pengecut lantaran memilih kabur. Sedangkan di sisi lain ternyata Edlin masih berhasil selamat dari amukan naga kuno raksasa. Walaupun dia harus tergantung di salah satu pasak kayu sisa-sisa penyangga bangunan yang berada di kota Ken. Tapi yang menarik rupanya keberuntungan Edlin tidak hanya berhenti di situ saja. Soalnya ketika pasak kayu tempatnya tergantung patah, Edlin ternyata lagi-lagi berhasil selamat. Dan yang menyelamatkannya kali ini adalah Donnie dengan menggunakan sihirnya. Pasalnya sebelum Edlin sampai terjatuh terlebih dulu Donnie menggunakan sihirnya untuk membuat teman lamanya tersebut melayang. Setelah diselamatkan, Edlin memang tidak berterima kasih kepada Donnie. Yang ada dia malah memberikan sebuah ejekan dengan mengatakan seorang kesatria suci yang putus dari latihan datang untuk menyelamatkan. Yang kata-kata tersebut pastinya memiliki sebuah arti tersirat. Di mana artinya orang yang memutuskan untuk berhenti latihan menjadi seorang kesatria suci seharusnya tidak perlu untuk menyelamatkannya. Apalagi yang diselamatkan adalah seorang pemimpin dari para bandit seperti dirinya.
Tapi yang menarik dari percakapan kedua orang ini adalah tentang pengakuan yang pada akhirnya diungkapkan oleh Donnie, di mana Donnie mengatakan kalau dirinya akan kembali ke pelatihan untuk menjadi seorang kesatria suci. Dan tentu saja mendengar hal itu membuat Edlin sangat terkejut. Soalnya dia sama sekali tidak mengira Donnie yang pada awalnya memutuskan berhenti menjadi seorang kesatria suci karena takut mati malah ingin kembali menjalani latihan. Namun disinilah Donnie mengucapkan sebuah kata-kata yang mengharukan. Sebab dia berkata memang benar dirinya tidak ingin menyerahkan hidupnya untuk melindungi orang lain. Akan tetapi sekarang semua itu sudah berubah setelah dia bertemu dengan Percival serta yang lainnya. Karena kalau demi mereka, Donnie pasti akan rela mempertaruhkan nyawanya. Sebab Percival beserta yang lainnya juga rela mengorbankan nyawa kalau hal tersebut demi Donnie. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-29 ini, setelah memberikan pecahan relik peti mati kegelapan abadi kepada Hauser, Percival beserta Anne memang memutuskan langsung pergi untuk mencari keberadaan Donnie. Dan akhirnya Percival pun berhasil menemukan salah satu temannya itu. Pastinya melihat kedatangan Percival ini membuat Donnie merasa senang beserta lega. Senang karena akhirnya teman-temannya datang dan lega lantaran melihat Percival tidak kenapa-napa. Percival yang melihat keadaan Donnie tentu saja langsung menyuruh temannya itu untuk melompat. Dan bukti kepercayaan yang dimiliki Donnie kepada Percival bisa langsung kita lihat pada chapter ini, di mana dia tidak ragu sama sekali ketika disuruh melompat oleh Percival. Malahan dia dengan yakin serta berani menyuruh Edlin untuk melompat juga. Namun sialnya saat Edlin melompat, sang naga kuno yang melihatnya langsung melancarkan serangan semburan nafas apinya. Serangan yang dilancarkan oleh naga kuno raksasa memang terlihat sangat kuat sekali. Akan tetapi meski serangan itu kuat, ternyata semburan nafas api tersebut tidak berhasil mengenai Percival, Donnie, Anne, Sylvan ataupun Edlin. Pasalnya serangan tersebut sebelum mengenai targetnya terlebih dulu sudah diserap oleh sihir kepunyaan Percival. Yang pastinya saat melihat hal itu membuat Edlin sangat terkejut. Lantaran dia pasti tidak pernah menyangka jika anak kecil yang sebelumnya dia tawan ternyata mempunyai kekuatan sehebat itu. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata alasan kenapa Percival menyerap serangan tersebut bukan cuma agar dia dapat melindungi teman-temannya saja. Melainkan Percival juga mempunyai rencana lain, yaitu dia berencana menggunakan nafas api itu sebagai sarana untuk melancarkan serangan balasan. Karena pada akhirnya semburan nafas api yang diserap oleh sihir Percival memang ditembakkan kembali kepada sang naga kuno. Walaupun pada akhirnya serangan balasan itu sama sekali tidak dapat melukai naga raksasa tersebut. Akan seperti apakah sengitnya pertarungan Percival melawan naga kuno raksasa? Apakah dia bakal bisa menang? Atau mungkin Percival malah harus berakhir kalah? Dan apakah Hauser pada akhirnya akan mengambil tindakan? Bikin penasaran bukan? Jika kalian penasaran, tunggu saja kelanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-29-nya. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.